Rahayu, rahayu, rahayu para dulur-dulur Cakra Caraka di Nusantara ini. Hari ini kita berada di makam Badal Pandean, Desa Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur. Hari ini akan kita ungkap misteri yang ada di makam ini, yaitu misteri Nyai Farida yang konon katanya diceritakan di media sosial ataupun dari warga sini, ceritakan ada cerita yang aneh-aneh atau di luar nalar. Nah, nanti akan diceritakan lebih lanjut kenapa kita sampai di sini, kenapa kita mengungkap misteri di sini, dari perjalanan apa, perjalanan yang bagaimana, nanti akan diungkap oleh Mbak Diajeng dari tim Cakra Caraka, para spiritualis kita. Monggo ya. Oke. Salam rahayu untuk dulur Cakra Caraka. Kali ini tim Cakra Caraka sedikit unik ya, karena biasanya kita itu ke tempat-tempat para leluhur yang seperti situs ataupun tempat-tempat candi ataupun pendarmaan, pertapaan gitu, punden itu kan. Nah, sekarang ini kita berada di kawasan makam umum gitu. Karena banyak cerita dari warga atau di luar Kediri pun gitu kan, ditulis di artikel ataupun juga di media sosial yang lain, bahwasanya di sini ada sesosok goib. Nah, yang bernama Farida, ya kita sebut Nyai Farida, itu sering memberi, suka memberi orang-orang yang membutuhkan pertolongan ataupun juga modelnya random, mana tempat seseorang yang harus dikasih, ya udah itu di situ. Ya memang kita tidak bisa mengelak bahwa goib pun bisa memberikan sesuatu benda ataupun barang, karena goib sendiri ingin melakukan suatu dharma ataupun beramal gitu ya. Nah, makanya itu ini hal yang menarik yang yang harus kita ungkap gitu kan. Nah, kita sampai sini itu karena, nah ini saya mau cerita nih. Karena saya kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, kurang lebih 1 minggu yang lalu itu bermimpi saya itu dimintain tolong sama seorang wanita
Dan ya dandanannya ya seperti orang gitu ya, layaknya manusia gitu kan, minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya gitu. Nah, dari perjalanan itu ya saya sendiri juga tidak berpikir aneh-aneh. Di dalam mimpi itu ya saya niatnya menolong beliau, karena beliaunya ini juga kan, saya juga kasihan wanita sendirian gitu kan. Ya sudah, saya tolong untuk saya gonceng. Waktu itu saya naik sepeda motor gitu. Nah, akhirnya saya dikasih tahu, ya ini sekilas aja ceritanya. Saya dikasih tahu rumahnya itu tidak jauh dari kawasan mana ini, Kediri. Ya masih wilayah Kediri gitu. Wilayahnya masih wilayah Kediri, Kediri Kabupaten gitu kan. Nah, terus oke, saya anter, karena di dalam mimpi itu saya tujuannya mau ke rumahnya saudara. Kok ya kebetulan bertemulah sama salah satu cewek ini yang minta tolong ini tadi. Nah, beliau pun di saat saya sudah menurunkan di depan gang ya, di depan gang, saya tidak sampai masuk ke rumahnya beliaunya gitu, karena kan beliaunya minta udah turunkan di sini saja gitu kan. Nah, dari situ kita berkenalan, karena kita waktu itu belum menyebutkan nama satu sama lain gitu. Nah, beliau bilang bahwa namanya itu Mbak Ida. Nah, setelah itu saya juga mengenalkan diri ke beliau. Saya Ajeng gitu kan. Oh iya Mbak, terima kasih ngomongnya. Ini, nah beliau itu ngasih apa ini, ngasih kue, tapi saya tidak mau, karena waktu itu saya bilang saya sudah kenyang Mbak, terima kasih. Nah, terus mau ngasih uang, katanya untuk bensin gitu. Saya bilang saya niatnya ini menolong gitu kan. Nah, terus beliaunya yang ngomong, saya juga niatnya juga tolong. Loh, saya juga ikhlas Mbak nolong. Loh, saya juga ikhlas. Akhirnya kayak gitu. Ya udah, ya apa kalau kita tolong-tolongan gitu kan. Saya ngomong Saya ngomong seperti itu. Terus akhirnya Mbak Ida ini tadi, ya udah, saya minta tolong, nanti kapan-kapan jenengan mampir ya ke rumah saya gitu. Rumah saya tidak jauh dari sini, nanti tanya sama warga sini yang namanya Mbak Ida gitu, sudah tahu. Oh iya Mbak, memang mau minta tolong apa? Nggak tahu, nanti aja lah, jangan di sini gitu. Nanti saya ceritakan kalau saya posisinya kalau jenengan posisinya sudah di rumah saya gitu. Karena jenengan keburu-buru kan ini. Iya, saya soalnya mau ke rumahnya saudara. Nah, dari situ saya cerita sama rekan saya yang ini asli Kediri. Kebetulan saya sendiri yang diceritakan pertama kali. Nah, iya. Soal mimpi ketemu Mbak Ida itu tadi. Ya, saya kan enggak tahu Badal itu mana. Saya juga bukan asli Kediri gitu kan. Bukan asli Kediri. Baru juga mengenal wilayah-wilayah di Kediri. Iya. Nah, Ya waktu itu setelah mimpi dia curhat sama saya. Ada yang daerah namanya Badal. Ada Badal. Kebetulan saya alumni SMA Negeri 4 Kediri. Jadi dekat sama daerah sini. Jadi ada namanya Badal. Ada teman namanya Ida. Ya ada banyak, tapi kenapa ini? Mimpi apa? Kok ada Badal, ada cluenya Badal, ada namanya Ida. Langsung saya searching legenda Badal gitu aja. Saya searching di handphone. Nah, ketemu. Searching itu ketemu legenda hantu Farida. Tapi setelah itu kalau kita ngobrol-ngobrol ya, saya tidak menganggap hantu atau siluman atau apa, ya saya panggil aja Nyai Farida gitu. Ya. Jadi kita cari alamatnya, terus kita tentukan harinya apa, kita ke sini. Jadi hari ini kita ke sini.
untuk mengungkap misterinya itu. Nah, monggo dilanjutkan. Ya, ya itu tadi. Nah, kalau niat beliau itu minta tolong, nah akhirnya kan kita ini menelusuri minta tolong apa sebenarnya Mbak Ida ini tadi. Nah, ternyata kan Nyai Farida terkenalnya gitu kan. Nah, Ibu Farida gitu. Nah, dari situ akhirnya saya sambung rasa ini tadi ingin tahu kilas balik yang sebenarnya itu seperti apa, beliaunya ini siapa, karena banyak hal-hal yang janggal ya. Banyak kejadian-kejadian di mana ada orang tiba-tiba menghilang, terus beberapa tahun kemudian itu ketemu gitu. Terus juga ya selain dari beliaunya memberi ke orang-orang itu, yaitu wilayah sini ini misterinya itu loh aneh-aneh gitu kan. Sebenarnya ada apa gitu di tempat ini. Ya setelah tadi saya sambung rasa seperti biasanya, di belakang saya ini kan ada pohon tua. Pohon tua ini biasanya praktisi, terus habis itu penduduk yang di sini ingin memanjatkan doa ataupun mau ritual, kebanyakan di sini posisinya gitu. Karena sudah dari dulu dipercaya bahwa tempat ini itu tempat di mana Nyai Farida itu biasanya bertempat tinggal gitu. Nah, terus saya sendiri tadi juga merasakan sesuatu pas pertama kesini ini, merasakan sesuatu di sebelah ini mana ya? Karena itu selatan ya. Nah, di situ itu ada pohon bambu. Pohon bambu itulah yang sedikit aneh buat saya, karena ada tarikan. Setelah saya lihat di situlah portal dimensi. Ya nyun sewu, di sini itu tidak jauh dari Sungai Brantas, yang mana kita juga selalu mengaitkan soal danyang ataupun dayang, bahwa tempat yang tidak jauh dari sumur ataupun sungai itu pasti ada danyang yang biasanya mewujudkan diri sebagai ular, naga, buaya gitu kan, golongan reptil gitu biasanya itu. Nah, di situ itu pasti nyambungnya sama segoro atau samudra kidul, yang ternyata ini beberapa praktisi yang pernah ke sini itu juga feel apa ya, rasanya itu nyambungnya juga, ini portal ini sambungnya juga ke beliau gitu, ke istana dari Ibu Ratu Kidul gitu kan. Tapi kita ndak mau yang maksudnya, saya pun tadi sambung juga nggak mau terlalu masuk ke dalam, karena pasti satu itu butuh waktu, terus yang kedua sikonnya juga kan ndak pas. Tapi yang penting saya sudah melihat dari depan gitu, bahwa di situ itu ada portal dimensi yang sambungnya juga ke segoro gitu. Nah, Nyai Farida ini, nah kita balik lagi, Nyai Farida ini sebenarnya itu manusia yang dulu sudah meninggal, ataupun kalau orang bilang ini menyerupai gitu kan, atau pendatang yang ada di sini gitu. Saya menangkap bahwa Nyai Farida ini
namanya juga apa ya, seperti mata-mata atau apa ya kalau ngomongnya, namanya juga bertugas, sama tugas gitu, bertugas beliaunya. Akhirnya memberikan suatu nama samaran yang sampai sekarang pun booming dengan nama Farida. Nah, tadi saya mencoba untuk sambung sama beliaunya. Ya syukur akhirnya beliaunya juga memberikan beberapa nama yang ternyata itu mengejutkan saya. Ya ndak jauh dari nama Jawa. Nah, terus beliaunya pun juga saya bilang, beliau apa pernah hidup? Iya, beliau pernah hidup. Beliau pernah hidup dan masih salah satu ngabdi lah, pengabdi, ataupun juga bisa dibilang beliaunya juga orang laku, orang Jawa asli gitu kan, orang Jawa asli yang juga masih nyambung ke ibu Ratu Kidul gitu. Itu perkiraan di tahun berapa? Dari sekarang berapa lama hidupnya? Iya. Ya. Kalau dari sekarang ini hidupnya sudah 501. Sekitar kurang lebih itu 500 tahun. Jadi itu masih eranya, ya sudah masuk Kesultanan ya. Jadi sudah masuk era Kesultanan. Kalau kita ngomong beliau itu diperkosa ataupun banyak hal lah yang menurut saya itu negatif banget gitu kan. Kok bisa apa ya, kalau diomong dikaitkan sampai di situ gitu loh. Itu loh yang saya itu kadang-kadang miris di saat saya tahu fakta yang sebenarnya. Beliaunya kesini pun memang beliau bukan asli orang Kediri. Beliau asli orang Jawa Tengah gitu. Nah, di sini pun meyakinkan diri bahwa Kediri itu tempat paling tua. Kediri itu tempat paling tua, tempat bersejarah yang memang banyak sekali leluhur kita itu dari Kediri gitu kan. Leluhur Jawa itu kan paling banyak juga dari Kediri. Nah, dari situ beliaunya ini meyakinkan diri bahwa saya bisa nanti napak tilas ke Kediri untuk saya mengetahui banyak ilmu di sana gitu kan. Nah gitu, ini dulu kan hutan. Akhirnya beliaunya di sini ini seperti apa, semedia bertapa gitu loh. Orang lelaku juga. Nah, kenapa kok sampai bisa memberikan seperti harta, bukan harta apa ya, lebih ke benda sih, lebih ke benda material ataupun benda-benda yang lain yang itu mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Niatnya menolong. Niatnya murni menolong karena satu, beliau itu basically orang kaya dulunya. Basically orang kaya, cantiknya memang luar biasa. Untuk pada masa itu, untuk orang Jawa waktu itu ya, kecantikannya itu keren gitu loh. Nah, karena kan memang orang berada gitu kan. Terus yang kedua, saya salutnya itu laku napak tilasnya beliau itu juga tidak jauh dari gunung dan juga tidak jauh dari laut gitu kan. Untuk sambung rosonya itu. Jadi saya di sini juga akhirnya banyak mengenal ilmu juga dari
seorang Nyai Farida gitu. Saya sebenarnya dapat nama asli beliau, tapi kalau mau tahu hubungi Cakra Caraka aja, karena saya nggak mau mempublikasi nama itu gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin nanti diberitahu nama tersebut itu nama seperti nama asli dari bawaan dari orang tuanya gitu loh waktu itu. Dan juga ini ada beberapa nama yang asli dari lakunya gitu. Jadi diberikan satu nama yang itu seperti apa ya? Seperti nama pangkat waktu laku. Seperti itu. Nah, terus saya ini di sini juga sebenarnya sedih gitu kan. Sedihnya ini kadang-kadang praktisi spiritual ya mohon maaf niatnya ingin mengungkap, tapi kita kan nggak tahu sih memang pikiran orang atau hati seseorang itu kita nggak tahu itu kan. Kadang-kadang diselipin satu permintaan yang menurut saya itu nyeleneh gitu, kekuatan atau kekebalan. Nah itu kayak gitu itu jujur beliaunya itu ngasih tahu gitu loh. Di sini ngasih tahu bahwa ada yang meminta begitu. Hasil bagaimana? Ya mentah, nggak dapat apa-apa tapi gitu. Beliaunya sedih ya. Iya ya sedih karena sudah kan meninggal dimintain nah gitu loh. Seperti itu. Nah sekarang beliau pun ada di sini di antara makam-makam ini kan. Ini sebenarnya sebagai pengiling-iling bahwa manusia itu bakalan kembali, semuanya itu bakalan kembali, harta apapun juga hanya sebuah titipan kan gitu. Nah, ini juga termasuk filosofi yang dikupas gitu loh dari misteri Nyai Farida itu gitu kan. Kita jangan jangan mengambil sisi negatifnya, oh ini setan atau hantu atau apa, jangan ambil itu, tapi kita ambil dari segi positifnya gitu loh, karena banyak positifnya di sini nih. Menurut saya sih banyak positifnya gitu kan untuk kehidupan kita gitu kan, bahwa semua itu hanya titipan gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Untuk lelakunya Nyai Farida itu lelaku yang bagaimana menurut kacamata spiritual jenengan? Ya, oke, lelakunya beliau itu lelaku Jawa. Biasanya versi Jawa biasanya juga tetap pakai sesaji. Terus kalau dulu kan enggak ada dupa, adanya kan kemenyan. Biasanya juga pakai kemenyan, mandi bunga, terus habis itu juga meditasi ya, sering bertapa gitu. Saya malah lihat beliaunya ini memang sering menggoda laki-laki yang notaben sifatnya ya itu sedikit, kalau sekarang ngomong garangan gitu kan, hidung belang gitu loh. Garangan atau playboy gitu ya. Ya itu digodain gitu kan, kamu tergoda nggak sama saya kayak gitu. Itu yang ada maksudnya dulunya yang sudah meninggal atau waktu lelaku? Yang sudah meninggal ini. Yang sekarang ini kita ngomong beliau juga termasuk leluhur lah gitu kan, karena baik gitu loh, sifatnya itu baik. Tapi kalau ada yang nyeleneh ya pastilah ada hukuman. Itu pun kan untuk memberikan suatu pelajaran sama orang itu agar tidak mengulangi lagi gitu kan, biar nggak kurang ajar intinya gitu. Lakunya ya laku Jawa sih.
mengajak di kebaikan Ya, Jadi ngajaknya di jangan kebaikan. berbuat buruk terus. Iya, benar. Karena kita hidup di dunia ini kan mana yang buruk mana yang baik kan itu yang jadi timbangan ya. Yang katanya dosa sama pahala itu ya. Iya, Banyak versi bahasa ya. iya. Yang ada yang karma baik juga karma buruk gitu. Mm-mm. Jadi juga kalau saya tangkap Nyai Farida ini juga mengajak untuk di kebaikan, di karma baik atau di jalan yang benar lah. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Walaupun beliau sudah meninggalkan dunia ini dan tinggal gaibnya, halusnya. Jadi tetap mengajak di kebaikan, juga tetap melakukan amal ibadah walaupun di dunia yang lain, bukan di dunia manusia. Amalnya seperti apa ya? Seperti yang tadi diceritakan bahwa sempat mengirim barang itu tadi, material ke orang-orang kampung sini. Ada yang tadi sempat saya dengar juru kunci bercerita bahwa sempat ada yang dikirim televisi secara tunai, cash gitu ya. Sempat kuliah juga. Iya, dengar juga sempat kuliah di Jakarta, sampai ada dosen yang mau melamar ke sini, ternyata tempat ini bukan rumah, ternyata kan kuburan. Ya. Jadi banyak cerita-cerita yang aneh-aneh tentang legenda atau misteri Nyai Farida ini di tempat ini. Nah, kalau yang saya tangkap tadi, kenapa kok menemui Mbak Diajeng dalam mimpinya untuk didatangi di rumahnya ini, katanya rumahnya di sini. Jadi menurut saya karena saya, Mbak Diajeng atau yang lain-lain dan terutama khususnya kita juga orang lelaku, napak tilas leluhur juga. Jadi mungkin dari sebab itu Nyai Farida masuk di dalam mimpinya Mbak Diajeng untuk diungkap misteri yang di sini yang sebenarnya, yang bisa sambung rasa. Nah, kadang kan ada yang salah sambung. Jadi salah sambung yang ditemui bukan Nyai Farida yang ini, tapi yang ditemui Ibu Farida. Mungkin ada yang dimakamkan di sini Ibu Farida, disambung, ditawasuli, ya yang datang Ibu Farida yang lain, bukan Nyai Farida yang ada di misteri tempat ini. Jadi bisa salah sambung. Jadi memang harus hati-hati. Jadi gitu. Ya harus hati-hati dalam sambung rasa, harus benar-benar mumpuni kemampuannya. Kalau tidak ya ceritanya aneh-aneh. Ini tadi yang saya tangkap juga orang lelaku di alam. Terus tadi ada cerita bahwa di tempat yang ada barongannya atau yang di mana di selatan ada bambu. Barongan itu pohon bambu. Ya, jadi orang Jawa kadang menyebutnya barongan. Ini di pohon bambu itu saya rasa juga tadi ada portal dimensi menuju ke pantai selatan. Jadi ya berhubungan dengan nama yang didapat tadi ya nyambung juga gitu. Kalau menurut saya waktu yang disambung rasa Mbak Diajeng tadi. Ya banyak hal yang kita dapat pengetahuan dan manfaatnya di hari ini. Jadi semoga di desa ini ada yang menonton cerita kita ini bisa lebih paham kenapa ada misteri-misteri yang beredar di masyarakat itu. Kenapa ada juga yang sampai hilang. Nah, mungkin kalau yang saya tahu biasanya orang yang tidak sadar, orang yang tidak fokus itu kadang juga akan bisa salah arah.
terus jadi ada orang yang berniat buruk, berniat jelek itu bisa akhirnya gitu. ya bisa mendapatkan celaka langsung, ya hilang di sini. Ya gimana ya, itu kan dari alam, menurut saya dari alam, dari Gusti Zat Agung atau Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Jadi hati-hati dalam hidup ini, harus banyak ingat sama Gusti Allah, Gusti Zat Agung. Jadi sama masyarakat juga harus menghormati, menghargai sama alam juga, walaupun sama makhluk halus yang dinamakan dedemit, loto demit, yang namanya macam-macam ya, jin, setan atau apapun itu, mereka juga ciptaannya Gusti Zat Agung, kita juga ciptaannya. Tapi manusia hidup di dunia ini, di bumi ini hanya sementara, nanti yang kekal di alamnya Gusti Zat Agung atau Tuhan Yang Maha Esa. Ingat itu. Jadi pesan saya, kalau bisa lelaku luhur, napak tilas leluhur, tapak tilas nenek moyangmu yang ada di Nusantara ini. Kenalilah adat budayanya bagaimana, sejarahnya bagaimana, kenalilah. Terus ilmu pengetahuannya bagaimana, ilmunya sendiri bagaimana, kok sampai nenek moyang kita hebat-hebat gitu. Sampai sudah meninggal pun sepertinya Farida bisa memberi, beramal kepada penduduk sini atau yang lain-lain gitu kan. Itu kan perlu kita gali, perlu kita pikirkan, kita nalar juga kenapa begitu. Kan ada apa, yang sesuatu tidak mungkin bisa bisa terjadi dan menjadi mungkin gitu. Nah, banyak yang harus kita gali di dalam kehidupan nyata ini maupun tidak nyata, tapi sesuai wadahnya masing-masing. Ya, ini ya monggo dilanjutkan lagi, mungkin ada yang disampaikan lagi dari Mbak Ajeng atau ditambahi cerita yang tadi. Jadi semua yang dilakukan sama Nyai Farida itu tidak jauh juga dari restunya Gusti ya. Beliau pun bisa seperti itu juga pasti dapat restu gitu loh. Pasti dapat restu karena barangnya pun nyata. Kalau memberi uang pun uangnya tidak sampai berubah menjadi daun. Nah, bisa dibelanjakan. Wah, itu kan unik gitu loh. Karena memang niatnya memang niat menolong gitu kan. Jadi ada yang bisa menjadi daun ya, uang yang dari makhluk gaib. Ya, ada. Nah, itu seperti di apa ini namanya ya, kayak di hipno ya. Diselimurkan gitu loh sama makhluk gaib, diprank sama makhluk gaib. Ya itu. Jadi kita memang jadi manusia harus waspada tetap, terus habis itu fokus itu kan, eling bahwa semua itu tidak luput ataupun tidak jauh dari kehendak yang maha kuasa gitu kan. Makanya kita memang harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak merenung gitu. Untuk itu pun juga kan sebagai kunci kewaspadaan diri gitu kan. Karena kalau kita berhubungan dengan makhluk halus itu kadang-kadang ya namanya seperti manusia lah gitu kan. Mereka juga ada yang baik gitu, ada yang sabar, ada yang jahat, dendam kayak gitu, itu ada. Ya wajar karena memang ciptaannya yang kuasa gitu loh. Nah, dari situ kita masih kalau kita punya sifat waspada gitu kan, akhirnya kita bisa
aman lah ataupun terlindungi lah dari godaan-godaan ataupun serangan-serangan gaib yang dia itu tidak suka gitu intinya. Nah terus ini tadi saya di saat ngobrol bareng saya dapat satu apa ini vibrasi kayak ada yang mau ngasih sesuatu. Mungkin boleh ini nah permisi ini oke. Di luar ini kita dikasih sesuatu. Wow. Di luar dugaan. Coba tunjukkan di kamera. Cincin. Cincinnya bentuknya ya bentuk candi. Unik-unik. Seperti sapnya candi ada 1, 2, 3 sap. Di tengahnya ada seperti gak kurang jelas nih. Nah, tengahnya ada apa ini? Buletannya kecil. Seperti pucuknya candi itu apa namanya? Ya ujungnya candi itu. Iya kan juga mucuk gitu loh ya. Bentuknya seperti candi. Kasih kenang-kenangan. Terima kasih buat Nyai Farida, terima kasih. Wah kita dikasih oleh-oleh nih, gitu kan buat tangan. Cincin yang kita ini diberi ini seperti visi misi kita gitu. Seneng banget dengan sejarah-sejarah leluhur, terutama kan kita itu ndak jauh selalu mengungkap ataupun kita juga mempelajari soal sejarah-sejarah dari leluhur gitu kan, seperti candi ataupun petilasan gitu yang di situ memang banyak cerita gitu. Nah ini seperti apa ya, seperti di gak nyangka ya. seperti dikasih merinding ya. Merinding. Dikasih suatu oleh-oleh yang ini lo kalian kayak gitu kan. Ini lo kesukaan kalian kayak gitu. Wah keren. Terima kasih buat ini bisa dilihat sebagai simbol ya. Jadi kalau dapat barang ini harus juga dimaknai sastranya. Dimanapun berada, kalau dapat sesuatu barang, pusaka, ya benda lah ya, itu harus juga dimaknai, jadikan pengiling-iling. Nah, kalau menurut saya ini kan seperti candi ya. Ya, ingat-ingatlah leluhur kita di Nusantara ini. Nah, leluhur di Nusantara ini kan kebanyakan tempat-tempatnya berupa candi-candi, tempat-tempat sembahyangnya. Nah, jadi kita juga harus menghormati, menghargai, walaupun untuk saat ini agama kita lain-lain. Kita harus tetap bersaudara semua, berbineka tunggal ika seperti semboyannya negara Indonesia ini, NKRI ya.
Pancasila. Kita tetap harus menjunjung Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya toh. Yes. Keren. Ya. Pakai ya. Sama jari tengah. Makasih sekali untuk Nyai Farida ya, walaupun beliaunya ini kita nggak bisa nyuting beliaunya, tapi beliaunya ada gitu ya. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata banyak. Mungkin ini juga termasuk rasa terima kasihnya beliau ke kita gitu kan. Karena kita juga sudah menghadiri undangannya, nah, sudah datang ke rumahnya beliau gitu. Ini termasuk kita ngomong juga petilasan ya, saya ngomong juga suatu petilasan gitu ya. Karena kalau kita bicara soal aslinya beliaunya itu memang tidak di sini gitu. Dan kalau berbicara soal makam juga tidak dimakamkan di sini ya. Tidak dimakamkan di sini. Cuman gitu. Petilasannya di sini. Ya. Pernah hidup di sini. Pernah ya. hidup di sini. Jadi itu artinya gitu. Petilasan. Ya. Ya itu yang. Berarti condongnya sering di sini ya mungkin ya. Seringnya di sini karena ya itu tadi seneng dengan Kediri itu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di tempat lain mungkin ya. Cuman beda inisial nama mungkin ya. Karena goib ya Kak, goib ini bisa merubah nama ataupun model seperti apapun gitu kan, untuk suatu tujuan ataupun suatu tugas gitu. Karena pasti goib itu juga memiliki tugas-tugasnya masing-masing gitu ya. Cukup itu sih yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman Cakra Caraka pengen ngobrol bareng, sharing bareng sama tim Cakra Caraka, entah saya ataupun Kak Ari gitu kan, monggo silahkan. Jadi bisa ngubungin di kontak yang sudah tertera di konten kita ataupun di situs Cakra Caraka itu kan. Nah nanti monggo sharing bareng, pengen ngobrol soal apa ataupun soal misterinya Nyai Farida juga monggo silahkan gitu. Mungkin ada tanda tanya namanya siapa sih yang sebenarnya kayak gimana sih itu kan. Nah, itu monggo di sini teman-teman yang mau ke sini juga bisa sambung rasa. Silahkan, pengen tahu-tahu aja ya silahkan gitu kan. Nanti bisa ngubungi juru kuncinya Bapak siapa tadi? Sugianto. Bapak Sugianto ya. Oh iya, Bapak Sugito. Bapak Sugito. Bapak Sugito. Yang tempat tinggalnya dekat dari makam Badal Pandian ini. Jadi nanti bisa 2 rumah dari sini, timurnya makam sini. Ya, jadi ya. bisa langsung mencari dan tanya namanya Pak Sugito. Ya. Terus untuk dulur-dulur Cakra Caraka atau masyarakat yang lain yang mau mengungkap misteri atau petilasan-petilasan atau mengungkap siapa yang sudah babat alas di desa-desa jenengan, jadi bisa hubungi kontaknya Cakra Caraka nanti yang tertera ya, melalui sambung rasanya Mbak Diajeng. Nanti bisa diungkap siapa yang babat alas, siapa yang sudah meninggal di tempat tersebut, mungkin belum terungkap atau mungkin masih simpang siur, mau mencoba mengundang kita, monggo silahkan kita jadwalkan kalau mau kita datang. Ya sekian. Ada pesan-pesan yang lain mungkin untuk pemirsa? Kalau pesan-pesan saya bisa ngasihnya juga singkat, karena
saya sering ngasih tahu gitu kan di konten Cakra Caraka bahwa tempat-tempat leluhur ataupun tempat-tempat wingit ataupun tempat-tempat sakral itu tolong dijaga, dihormati, jangan sampai semaunya sendiri gitu kan, melakukan hal yang negatif. Ataupun kadang-kadang ada kan tempat-tempat berpikir negatif, wah ini tempat ini buruk atau apa. Aduh, itu sudahlah, jangan menilai seperti itu gitu kan. Kalau nggak suka ya sudah gitu, nggak usah malah menodai intinya gitu. Nah terus juga untuk dulur-dulur Cakra Caraka, selalu doakan leluhur, doakan entah itu pahlawan-pahlawan yang baru-baru ini gitu kan, baru-baru mungkin apa ya, kan juga ada beberapa aktivis-aktivis gitu kan yang dia juga NKRI banget gitu untuk menegakkan hukum, keadilan gitu kan. Di situ kita selalu panjatkan doa agar beliau-beliaunya itu ditempatkan di sisinya gitu kan. Nah terus jangan lupa juga kita belajar soal sejarah-sejarah para leluhur, para pejuang, para pahlawan Indonesia gitu, untuk mengetahui nilai-nilai positifnya, nilai-nilai di mana beliau itu sangat memperjuangkan gitu, memperjuangkan kemerdekaan, persatuan Indonesia. Itu banyak-banyak belajar untuk teman-teman Cakra Caraka atau teman-teman di Nusantara ini. Itu sih. Ya, terima kasih untuk Mbak Diajeng tentang perbincangan yang sore ini tadi, yang panjang kali lebar. Dan apa adanya kita sampaikan tadi melalui sambung rasa dari mata batin Mbak Diajeng, atau dari yang saya rasakan tadi apa adanya. Boleh dipercaya, boleh tidak, ya tidak memaksa untuk dipercaya, tapi ini adalah sejarahnya yang dikuak misterinya di tempat ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dulu Cakra Caraka. Ambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami pamit undur diri dulu. Nanti akan kita kuak misteri atau kita napak tilas di tempat leluhur yang selanjutnya. Kami undur diri dulu. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.